Perjalanan berawal di Big Apple, New York City. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, bersama delegasi lainnya dari Kadin Indonesia mendatangi kawasan One Manhattan, New York, untuk pertemuan dengan Jack Azzaguri, Chief Executive Consulting, Accenture Group. Jack Azzaguri ialah eksekutif terkemuka di bidang konsultasi strategi dan teknologi global. Ia menangani transformasi digital dan pengembangan strategi bisnis untuk berbagai industri di seluruh dunia. Rangkaian kunjungan Kadin Indonesia di Amerika Serikat membawa misi diplomasi ekonomi untuk mewakili Indonesia di panggung internasional dalam mendorong kerjasama dagang dan investasi di Amerika Serikat. Ada 3 kota di Amerika Serikat yang dikunjungi Ketum Kadin Indonesia bersama delegasi, yaitu New York, Washington DC, dan Los Angeles. Jadi intinya hari ini dan juga sampai tanggal 30 kita fokus kepada Bloomberg New Energy Forum. Lalu tanggal 1, 2, dan 3 Mei di Washington DC kita bertemu dengan US Chamber of Commerce untuk bicara mengenai apa yang kita bisa lakukan untuk bisa berdagang dan saling berinvestasi lebih banyak lagi. Dan yang terakhir nanti tanggal 4, 5, 6 di Los Angeles dengan Milken Conference yang fokus kepada bidang finansial bersama dan antara. Jadi kalau di sini kita tadi bertemu dengan Accenture dan nanti bertemu dengan berbagai macam perusahaan yang bisa menjadi knowledge partners daripada Kadin. Karena Kadin ingin menguatkan juga dari sisi Kadin Institute dan juga Kadin Global Engagement-nya. Sehingga sambil kita menunggu nanti malam mulai Bloomberg New Energy Forum di mana kami sebagai pembicara, ya di sini kita mencari mitra untuk menguatkan kapasitas daripada Kadin itu sendiri yang tentu bisa mendukung pemerintah sebagai strategic partnernya. Kami melihat pemerintah sangat aktif dalam negosiasi tarif dan pemerintah Amerika kemarin juga menerima menteri-menteri kita yang datang ke Washington DC dengan baik, dan kami dari dunia usaha ingin melihat bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat bisa segera menyelesaikan tentunya tarif negosiasi ini sehingga ada kepastian yang baik buat pelaku usaha di Indonesia dan juga pelaku usaha yang akan masuk ke Indonesia. Freeport Indonesia adalah salah satu contoh keberhasilan partnership antara Amerika dengan Indonesia, di mana seperti diketahui pemerintah Indonesia sudah memiliki 51,2% saham Freeport Indonesia dan ternyata berhasil dengan sangat baik, win-win bagi semuanya, bagi pemerintah win, bagi Freeport win, bagi masyarakat juga win, dan ini perlu dicontoh ke depannya. Dan juga sebagai Wakil Ketua Umum bidang hilirisasi, kita juga mendorong agar hilirisasi yang sudah terlihat berhasil di Indonesia itu bisa dilanjutkan lagi dengan kerjasama dengan Amerika. BNIF Bloomberg New Energy Forum Summit 2025 adalah acara penting Bloomberg NEF, lembaga riset yang mencakup pasar komoditas global dan teknologi transisi energi. BNIF Summit tahun ini dihadiri lebih dari 1.000 pemimpin dunia. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menjadi salah seorang pembicara utama. Sorotan utama yang ia sampaikan adalah pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat di sektor mineral kritis. Potensi kolaborasi ini makin terbuka lebar seiring dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral kritis bagi transisi energi. Hari yang cukup full, dimulai dengan pagi tadi berinteraksi dengan Michael Bloomberg, tentunya pemilik dan juga chairman daripada Bloomberg, bersama saat itu dengan Pak Hashim Joyo Hadikusumo yang merupakan special envoy dari Presiden untuk climate, energi, dan environment. Lalu lanjut juga kita tadi berdiskusi beberapa rapat dengan pimpinan Bloomberg New Energy Forum. Ada John Moore, terutama di jam makan siang. Dan di siangnya tadi Pak Hashim Joyo Hadikusumo ada di panel utama berbicara mengenai transisi energi di Indonesia dan juga investment opportunity di Indonesia. Nah, setelah tadi kita berdiskusi,
mendengarkan beliau, kita lanjut kepada Indonesia Roundtable. Dan ternyata banyak sekali pihak-pihak yang ingin mengetahui bagaimana dalam era yang banyak orang meninggalkan Paris Agreement dan Indonesia juga merupakan produsen misalnya batu bara dan juga minyak dan gas, ini bagaimana arahnya. Dan terakhir barusan tadi saya bicara mengenai critical minerals security, yang saya menyampaikan bahwa antara Indonesia dan juga Amerika akan banyak sekali tentunya kerjasama yang bisa terjadi yang sebelumnya tidak ada. Ini acara pertama Bloomberg NEF yang saya hadiri, ya. Ini pertama kali dan bagi saya sangat berharga. Tentu ketemu banyak orang baru, ya, relasi baru, dan saya senang sekali bisa sampaikan sebetulnya pesan-pesan dari Indonesia, ya, berhubung dengan program pemerintah, khususnya di bidang renewable energy. So ini bagi saya sangat berharga dan saya berharap tetap hubungan sama Bloomberg. Apakah ada peluang kerjasama Pak dari yang hadir di sini untuk ya, so cukup banyak funds yang tertarik untuk bisnis di Indonesia, baik dari Amerika, ada dari Eropa, yang sangat berminat, ya, sama tertarik. Juga dari China, kami sudah ketemu beberapa calon investor dari China yang tetap tertarik dengan bisnis di Indonesia. So, saya kira prospeknya cukup tinggi. Dalam kunjungan di New York ini, Ketua Umum Kadin Indonesia kemudian singgah di studio stasiun televisi Amerika Serikat, Fox Business, untuk wawancara eksklusif. Is Anindya Bakri. He is the chair of Indonesia's Chamber of Commerce and Industry, and he joins me here in New York City. Obvious question, sir. Is Indonesia close to a trade deal with the United States? We hope so, Stanley. 2 weeks after can you tell me that you are? Are you close? Let me tell you a little data. So we are surplus with the United States about $18 billion. Okay. And we import oil and gas derivatives from other parts of the world about $40 billion. So what the government is thinking is to reallocate that $40 billion so we can go trade balance with the U.S. Oh, okay. So you would like to take our liquefied natural gas? For example, and it just so happened that's coming from Texas and the neighbors. So interesting states to begin with. But what I would like to say is that with the trade balance, the issue is not how to balance, is how to increase between the two countries. Sure. So the U.S. would like to send their soybean even more, cotton and wheat, and vice versa. We also want to send our electronics, footwear, and garment. But again, Indonesia is not only about that. We also have a lot of critical minerals that we can work with the U.S. to make sure that the over-reliance to any country is not there. You sound like you've got a balanced deal here. You confident that you'll get a deal going through? Well, it is the task of the government to do a deal, but I think we're very confident about that, right? I'm coming from the private sector, Indonesian Chambers of Commerce and Industry. The reason why I'm going to go to DC right after this to meet the U.S. Chamber of Commerce is to meet our counterparts to do more trades. And also, it is not impossible that we're going to do more investments cross-border within the two countries. Yep. So that's why I think we are confident. Otherwise, I'm not going to be here. Dari New York, Amerika Serikat, kunjungan strategis delegasi Kadin Indonesia berlanjut ke ibu kota, Washington, D.C.
Kamis 1 Mei 2025, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri memimpin langsung kunjungan ke Capitol Hill. Bertemu dengan Carol D. Miller, anggota Kongres dari Partai Republik, wakil negara bagian West Virginia. Ia juga merupakan anggota Indonesia Caucus di Kongres Amerika Serikat. Kadin menegaskan mereka datang bukan untuk melobi agar tarif ditarik kembali, tapi untuk memberikan gambaran langsung kepada wakil rakyat Amerika Serikat bahwa dunia usaha Indonesia siap mendukung keseimbangan perdagangan. Indonesia serius untuk mencari kesepakatan dengan Amerika yang win-win. Bukan saja bagus buat Amerika, tapi bagus juga buat Indonesia. Seperti kita ketahui, kita sekarang ini surplus 18 miliar dolar karena kita banyak kirim elektronik, garment, alas kaki, dan lain-lain. Sedangkan dari Amerika, ya mereka juga ingin kalau nanti trade sudah balance untuk mengirim lebih banyak kedelai yang sudah banyak, lalu juga gandum, lalu juga kapas, dan tentunya cara membalance itu dengan oil and gas, dengan minyak dan gas yang kita juga import dari tempat lain sebanyak 40 miliar dolar. Jadi kalau bisa direalokasi, tentu bisa balance. Delegasi Kadin Indonesia kemudian berkunjung ke National Cotton Council of America, Dewan Kapas Amerika Serikat. Mereka bertemu dengan Vice President Dewan tersebut, Robbie Minnick. Kadin Indonesia membahas rencana impor kapas dari Amerika Serikat, serta rencana ekspor garmen Indonesia yang berasal dari bahan baku kapas asal Amerika Serikat. Diharapkan pertemuan bisa mengubah kebijakan tarif sehingga menguntungkan kedua belah pihak. And we can't have a policy that would benefit a textile manufacturer at the detriment of a grower, or benefit a grower at the detriment of a merchant, or vice versa. Thank you, my friend. Jadi perlu diketahui bahwa garmen ini salah satu dari 3 top ekspor Indonesia ke luar negeri. Jadi benar-benar kita ingin memperjuangkan supaya perusahaan-perusahaan garmen kita bisa lebih kompetitif ke depannya. Tentu mereka juga mesti bekerja keras karena yang mengimport kapas bukan hanya Amerika, ada dari Cina, Brazil, dan lain-lain. Delegasi Kadin Indonesia kemudian menuju Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Washington DC. Di sana, Kadin Indonesia mengadakan pertemuan dengan US Dairy Export Council, Dewan Ekspor Susu Amerika Serikat, serta National Milk Producer Federation, Federasi Produsen Susu Nasional Amerika Serikat. Kadin Indonesia menandatangani MOU atau Nota Kesepahaman dengan US Dairy Export Council untuk memperdalam kerjasama bagi penguatan perdagangan susu dan peningkatan gizi masyarakat. Nah, intinya kedua asosiasi atau perkumpulan ini adalah calon mitra Indonesia untuk memperbanyak bukan saja import susu ke Indonesia, tapi nantinya membuat suatu industri susu di Indonesia. Karena kita tentu sangat butuh protein untuk Indonesia, terutama dengan kepentingan makanan bergizi. Dari sisi pemerintah, makanan bergizi ini adalah suatu program utama yang bukan hanya buat masa kini, tapi masa depan untuk generasi berikutnya. Dan juga disinilah Kadin mendukung karena bisa menciptakan tenaga kerja dan juga pengusaha-pengusaha baru bukan saja di Jawa tapi di seluruh negeri. And I just can't say thank you enough, Mr. Chairman, for, as you said, 2 years of hard work for our organizations to come together to really just sign an agreement, really solidifying our commitment for the future together. Right now, Indonesia is our 7th largest market for U.S. dairy. We know that that can grow. But in conjunction, and that growth should be working with the Indonesian dairy industry and business industry as well. We have a lot in common, a lot we can accomplish that will add protein to the diet
of Indonesians through dairy. So we see this as an opportunity to partner, to build stronger friendships and relationships. Perdagangan investasi Indonesia dan Amerika Serikat salah satu yang terbesar di dunia. Kalau perdagangan itu nomor 2, dan investasi juga merupakan sumber yang sangat besar bagi Indonesia. Dan perdagangan di produk-produk pertanian juga merupakan sangat besar. Contohnya Indonesia membeli soybean atau kacang kedelai paling banyak dari Amerika Serikat. Begitu juga katun, produk-produk pertanian, dan dengan produk susu maupun dairy products, kita ingin ini menjadi input buat produksi di Indonesia maupun juga untuk meningkatkan konsumsi protein di Indonesia dalam program makan bergizi nasional kita. Jadi ini sangat mendukung dan sangat timely apa yang dilakukan oleh Kadin Indonesia. Is Anindya Bakri. He's the chairman of Indonesia's Chamber of Commerce and Industry. Good to have you on. Thanks so much for joining us. Thank you very much, Jim. President Trump looks at trade deficits as being to America's disadvantage. He looks at it as almost like a company being in the red. If he remains fixated on that number, the math is such that Indonesia is going to need to buy a lot more from the U.S. as opposed to the U.S. buying more from Indonesia. So is there a way to make this a win-win for Indonesia? I think so. Right now, give and take, the total trade is about $40 billion, in which we are surplus about $18 billion. My estimate in 2 to 3 years that 40 will become $80 billion. And they will be trade balance, primarily to start with the oil and gas derivatives, but it will also include a lot of the agricultural products. But what's interesting is that tomorrow we're going to meet the U.S. Chambers of Commerce, who is just in your show today. What we are saying is that, look, we need to find sparring partners here to make sure that the trade grow. Because, for example, for electronics, garment, footwear, it involves about 2.1 million jobs in Indonesia. Vice versa, the soybean, wheat, and cotton, about 500,000 jobs for farmers, right? So I think those type of discussions are what makes it interesting in this relationship between Indonesia and the U.S. And just one thing, Jim, Indonesia is the 7th largest economy in the world, PPP basis, right? It is the biggest country in Southeast Asia, and we think the Indo-Pacific strategy between the U.S. and Indonesia will create a lot of win-win scenario. Kamis 1 Mei 2025, Kadin Indonesia mengunjungi kantor pusat US ASEAN Business Council atau USABC di Washington DC untuk pertemuan bilateral dengan Presiden dan CEO USABC, Ted Osius. Pertemuan ini membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya upaya meningkatkan nilai perdagangan dan investasi antara kedua negara, termasuk menyeimbangkan struktur impor-ekspor dan mendorong produk UMKM Indonesia untuk menembus pasar Amerika Serikat. Sebagai bentuk komitmen nyata, Kadin dan US ASEAN Business Council menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU. Kerjasama ini akan mencakup pertukaran informasi, dukungan terhadap sektor swasta, serta fasilitasi pelaku usaha di bidang industri, pertanian, dan digital. Kita bertemu dengan Pak Ambasador Ted Osius, teman lama.
dan ini di US ASEAN Business Council. Nah, kita menandatangani MOU untuk bekerja sama lebih erat, terutama sekarang dalam kita lagi menegosiasi supaya urusan tarif dengan Amerika ini bisa menemukan jalan yang baik, bukan saja supaya bisa seimbang, tapi lebih besar lagi. We are good friends. We've been good friends for a long time. So I'm very interested in deepening, strengthening ties between U.S. business and Kadin and all of the businesses in Indonesia. But Pak Anin is coming here exactly the right time. This is a very important moment to show a commitment to this economic relationship, which is very important to both our countries. So I can't thank you enough. We're honored to host you today. We're honored to have you visit, and we know that much will come out of this. Thank you. Kadin Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman dengan US Chamber of Commerce atau Kadin Amerika Serikat pada Jumat 2 Mei 2025 di kantor pusat US Chamber of Commerce yang berlokasi tak jauh dari Gedung Putih, Washington DC. MOU ini merupakan komitmen bersama untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi bilateral Indonesia-Amerika Serikat dalam kurun waktu 2 tahun mendatang. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri dengan Senior Vice President dan Head of International US Chamber of Commerce John Murphy. Penandatanganan ini dianggap sebagai langkah strategis di tengah dinamika ekonomi global dan diterbitkannya National Trade Estimate Report 2025. MOU ini dipandang sebagai upaya nyata untuk menurunkan hambatan perdagangan, khususnya hambatan non-tarif, serta membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kawasan Indo-Pasifik. Ya, pertama-tama ini hari yang sangat baik karena kita dengan US Chamber of Commerce baru menandatangani Memorandum of Understanding. Apa relevansinya buat Indonesia? Karena US Chamber of Commerce itu adalah kadinnya Amerika, kita bisa memperluas tentu akses perdagangan dan juga investasi yang ujungnya sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia karena kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali perusahaan dengan pekerjaannya yang ekspor ke Amerika dan ke depan akan lebih banyak lagi. Dan investasi dari Amerika ke Indonesia, Indonesia ke Amerika juga akan besar. Nah, disinilah kita lihat tempat ini benar-benar luar biasa, bagus gedungnya tadi. Nah, ini lihat nih di depan saya ada White House. Jadi ini yang sangat populer, tempat Presiden Trump kerja dan tinggal. Jadi kalau di kanan daripada sini atau di kiri dari White House itu adalah Oval Office yang terkenal. Nah, di situ ada Washington Memorial, monumen yang tinggi, ada Jefferson yang di sana yang bentuknya putih dan ada Ronald Reagan Airport. Nah, di sini tuh yang terkenal dibilang West Wing yang di kanan tuh. Itu tempat dari eksekutif badinya kerja. Jadi misalnya pemerintahan lah. Nah, di sini tempat tinggal dari tamu Pak Presiden tuh yang warna merah di bawah sini. Nah, dari sini kita akan pergi ke USTR, Representative, itu di gedung yang itu tuh, katanya di sebelah kanannya, dari saya kanan. Jadi di sini kita lihat luar biasa. Di sini ada Pak Tony Wenas. Nah, kebetulan beliau bukan hanya Wakil Ketua Umum Kadin bidang hilirisasi, tapi juga CEO dari Freeport McMoran Indonesia dan investor terbesar dari Amerika di Indonesia, $25 miliar ya, Pak. Dan menghasilkan berapa banyak? Ya, tahun lalu aja kita kontribut kepada negara, kontribusi itu $4,7 miliar dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan juga penghutang lainnya. Dan termasuk bagi hasil dari keuntungan bersih. Dan kedepannya harapannya juga bisa terus di angka yang hampir sama sampai dengan 2041, bahkan kalau memungkinkan kalau diperpanjang sampai 2061. Kadin Indonesia kemudian menuju kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, US Trade Representative atau USTR, untuk pertemuan dengan Sarah Ellerman, Kepala Juru Runding untuk Asia Tenggara.
Kadin Indonesia menekankan peran penting sektor swasta Indonesia dalam menunjang upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai perdagangan, serta menjaga kepentingan pekerja, dunia usaha, dan ekonomi nasional secara umum. Kadin Indonesia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan sumber daya mineral berbasis hijau sebagai salah satu andalan dalam posisi tawar Indonesia di tingkat global. Sarah Elleman menyambut positif inisiatif Kadin dan mengapresiasi dukungan dunia usaha Indonesia dalam memperluas kemitraan strategis bilateral. Jumat 2 Mei 2025 di Washington DC, Kadin Indonesia berkunjung ke kantor Nike Incorporated. Mereka mengadakan pertemuan dengan Direktur Urusan Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat Nike, Michael McSwain. Kadin mendorong adanya kerjasama yang lebih erat antara Nike, pemerintah, dan dunia usaha Indonesia, termasuk menyangkut isu tarif bea masuk di Amerika Serikat. Kadin menyadari brand seperti Nike serta perusahaan lain seperti VF Corporation, pemilik merek North Face, Timberland, dan Vans memiliki akses dan pengaruh dalam melakukan lobi kebijakan ke pemerintah dan parlemen Amerika Serikat. Kadin mendorong agar produk-produk dari Indonesia tidak dibebani tarif tinggi agar kompetitivitas industri dalam negeri bisa terjaga. Oke, kita baru selesai ketemu dengan Nike. Ini gedung yang dibeli sama founder Nike dari tahun 80-an. Nah, jadi tadi kita belajar bahwa Nike itu mengekspor dari Indonesia ada sekitar 200 juta sepatu, pasang sepatu. Ya kan? Nah, dan juga mereka itu sangat happy dengan Indonesia. Hanya kami dari Kadin ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana bisa menambahkan jumlahnya dari Indonesia. Nambah produksi, karena dulu sekitar 20 tahun yang lalu itu kita 50-50 dengan Vietnam, tapi sekarang Vietnam 50%, kita mungkin hanya 6-7%. Nah, jadi kita bagaimana bisa meningkatkan itu semua, dan itu memang menjadi bagian daripada fokus Kadin bagaimana bisa meningkatkan ekspor dari Indonesia, apalagi kalau perusahaannya perusahaan Amerika, jadi win-win. Kadin Indonesia kemudian melakukan pertemuan dengan Departemen Pertanian Amerika Serikat, US Department of Agriculture atau USDA di Washington DC. Pertemuan membahas peluang kerjasama di sektor pertanian, termasuk impor kedelai, kapas, dan produk susu yang sangat diperlukan oleh industri dan UMKM di Indonesia. Forward to a peaceful and relaxing. I know you all have sent a note to Riley as well, but he's unavailable. He's meeting. Kadin Indonesia juga mendorong pemanfaatan komoditas seperti jagung untuk industri etanol dalam negeri. Menurut Anindya, jika perdagangan dengan Amerika Serikat ditingkatkan hingga 2 kali lipat, Indonesia berpeluang membuka hingga 200.000 lapangan kerja baru. Welcome back to America Decides. The administration keeps indicating that we should see some trade deals in the near future.
One of the many countries looking for a deal is Indonesia. And the chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, Anin Bakri, is here with me now. Mr. Chairman, thank you so much for being with us. I appreciate it. Thank you very much, Nancy, for having me here. It's an honor. So your Indonesian delegation, government officials, business leaders like yourself are here in Washington to hold one of the many trade deals that is being sought. How many days has this been going on and how's it going? Well, first of all, since so-called Liberation Day, Indonesia has been busy to think about how to do the right deal between the two countries. Right? To be clear, I'm coming from the business sector, Indonesian Chambers of Commerce. Having said that, we are the strategic partner of Indonesian government. And I know Indonesian government had good meetings with their counterparts over here. And when I look at the numbers, Nancy, I think a deal can be struck, I think, within the time frame. Right? What is the time frame? You mean within the 90 days? 90 days, July 9, I think. That's what they're talking about. So Indonesia has surplus in trade with the U.S., about $18 billion. Right. Having said that, at the same time, Indonesia is importing oil and gas derivatives from somewhere else, about $40 billion. So what the government is thinking to reallocate those $40 billion to address this $18 billion. So people like us in the Chambers of Commerce and Industry, whose counterparts is U.S. Chambers of Commerce, is thinking, if that reach the equilibrium in whatever the negotiation is, how can we enlarge the cake? How can we do more? The U.S. would like to sell more soybean, wheat, and cotton on top of oil and gas, I'm sure. And we would like to sell more of footwear, garment, and electronics. So in the last 2 days, I've been meeting with the stakeholders. So the National Council of Cotton, National Council of Soybean, and also dairy. On the other hand, we also see some of the buyers of our, apparel as well as footwear. We meet one company who sell from Indonesia 250 million pairs or 20 million merchandise. So that kind of things that we're doing here. Dari Washington DC, perjalanan Kadin Indonesia di Amerika Serikat berlanjut ke Los Angeles, California. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri hadir dalam forum eksklusif dan bergengsi Milken Institute Global Conference. Lebih dari 4.000 peserta dari berbagai belahan dunia hadir, termasuk tokoh-tokoh terkemuka seperti Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent, mantan Ibu Negara Amerika Serikat Jill Biden, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta berbagai CEO perusahaan multinasional. Kehadiran Anindya Bakri memperkuat komitmen Indonesia untuk terus aktif di panggung global, khususnya dalam menarik investasi asing dan memperkuat potensi kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat. Ya, pertama-tama ini adalah yang kelima kali saya hadir di Milken Global Conference di Los Angeles. Nah, ini bisa dibilang sebanding kalau di Eropa tuh namanya World Economic Forum, Davos. Nah, kali ini Indonesia datang dengan delegasi yang lumayan. Saya sebagai pembicara, Pak Pandu Syahrir dari Danantara juga bicara.
Nah, tadi juga ada Pak Dino Patijalal yang juga merupakan Milken Fellow yang sudah lebih dahulu datang ke sini, mungkin karena involvement beliau dulu sebagai ambasador. Tapi yang penting pada saat kita bernegosiasi mengenai perdagangan bersama Amerika, kita di sini bisa mempromosikan bahwa efek dari business to business itu sangat besar dan bahkan masing-masing bisa menyuarakan ke pemerintahnya, sehingga transaksi yang terjadi nanti untuk urusan trade ini bisa bukan hanya menjadi balance tapi bagus juga untuk perdagangan dan juga investasi. Anindya Bakri kemudian mengundang tamu-tamu kehormatan ke kediamannya di Beverly Hills. Kadin Indonesia bersama Danantara menyelenggarakan resepsi makan malam bertajuk Indonesian Night. Jamuan makan malam ini menggabungkan budaya, bisnis, dan diplomasi. Terima kasih, kita pertama kali melakukan acara antara Kadin dan antara Indonesia melakukan kolaborasi hosting Indonesia Night di sini, di mana banyak sekali pension fund, sovereign wealth funds, private equity owners, jadi pemilik yang bergabung di sini. Dan memang kita ingin mengintroduce baik Kadin dan Antara dan bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk di sisi investasi dan juga bagaimana kita bisa investasi baik di Amerika dan tentu saja yang paling penting meningkatkan investasi di Indonesia. Dan yang saya paling happy, semua sangat antusiasme dengan prospek Indonesia dan semangat Indonesia dan juga kestabilan yang ada di Indonesia dan bagaimana Indonesia melihat strategi kita ke depan selama 20 tahun mendatang. What a delight it is to be here at this event hosted by Pak Pandu. My name is Curtis Chin. I am the chair of Senior Fellows of the Milken Institute International, based in Asia, but right now here in Los Angeles for our annual Milken Institute Global Conference. This year was particularly special because we had a significant Indonesia presence that I hope will only grow as the Indonesian Sovereign Wealth Fund gets up and running. Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Danantara menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Lewat pertemuan hangat di Beverly Hills, Indonesia memperlihatkan kekuatannya bersuara di panggung global dengan kebudayaan, gagasan, serta peluang.